हाँ शालिनी, मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ. अरे Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah film tentang 3 orang sekawan dengan pribadi yang unik dan menyenangkan. Gak ada hari-hari tanpa ketawa. Tapi karena satu hal, semua itu tiba-tiba berubah. Well, ini adalah sebuah film yang berjudul Dil Jatahe. Cerita dimulai dengan memperlihatkan 3 orang sahabat yang telah bersama sejak awal kuliah hingga kini mereka berada di akhir kelulusan. Mereka adalah Akash, Seth, dan Samir. Akash terkenal dengan karakternya yang pecicilan, gak bisa diam, dan gak pernah gagal mendekati gadis-gadis. Sedangkan Samir adalah kebalikan dari karakter Akash. Anaknya gak pernah aneh-aneh, bucin, dan sedikit introvert. Dan yang terakhir adalah Seth, memiliki karakter di tengah-tengah di antara 2 orang lainnya. Dia lebih bijak, lebih pendiam, dan suka melukis. Malam itu di pesta perpisahan kampus, Samir menggambarkan seorang wanita yang gak sengaja dia lihat di klub itu. Ya, seorang wanita yang cantiknya itu cantik banget. Kegilaan Akash dengan karakter ekstrovertnya pun terlihat di sini. Bermodal kalau nggak sekarang kapan lagi, Akash langsung menaiki panggung DJ hingga mengalihkan semua perhatian. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari wanita cantik itu. Dengan sedikit jokes, Akash berhasil membuat suasana semakin pecah. Setelah mendapatkan perhatian, dia pun mulai mendekati wanita itu. आकाश मल्होत्रा. Shalini. Ya, dia bernama Shalini. Meskipun Shalini mengaku kalau dia datang dengan seorang pria, Akash nggak peduli. Dia gas terus mepetin itu cewek. Di depan semua orang dia langsung bilang kalau dia sebenarnya punya perasaan pada Shalini. Padahal ketemu aja baru beberapa menit lalu. Gak nyampe di sana, dengan totalitasnya di hadapan semua orang, Akash berlutut dan mulai mengeluarkan bualan buayanya. मुझे यकीन है कि मैं सिर्फ इसलिए जन्मा हूँ कि तुमसे प्यार कर सकूं. और अगर तुम अपने दिल से पूछोगी कि मैं सच कह रहा हूँ. अरे Sialnya, Shalini ternyata datang bersama tunangannya yang bernama Rohit. Gak ingin malu di depan semua orang, Akash pun berusaha so asik hingga berakhir mendapat satu pukulan di wajahnya. Melihat kelakuan Akash semalam yang memalukan, Samir diminta untuk menjauhi Akash oleh kekasihnya. Hal ini berujung pada Samir harus memilih antara meninggalkan Akash atau meninggalkan pacarnya itu. Masalah ini pun sampai ke tongkrongan mereka. Seth sempat heran kenapa Samir begitu takut dan tunduk pada wanita itu. Mereka semua sebenarnya tahu kalau kekasih Samir ini emang posesif dan toksik banget, gengs. Samir itu tuh cuma dijadiin kayak kacung aja buat disuruh-suruh sama cewek itu. Terbukti saat Samir nelponin pacarnya yang berujung Samir malah dimaki-maki. Sebagai ekstrovert yang ahli dalam memikat wanita, Akash pun mengatakan kalau Samir udah kehilangan harga dirinya sebagai laki-laki dan meminta Samir untuk balik ngata-ngatain wanita itu. Alhasil, Samir pun tersadar dan langsung mengakhiri hubungannya. अब ऐसा ही होगा. ये हुई ना बात. See you later. पिटेगा साला. Keesokan harinya, Seth nggak sengaja ngeliat seorang wanita yang baru aja pindahan di sebelah rumahnya. Ngeliat wanita itu kesulitan ngangkatin barang-barangnya, Seth pun nawarin bantuan. Tapi dengan wajah galak, wanita itu menolaknya. Hingga akhirnya wanita itu menyerah dan akhirnya Seth pun membantunya. Wanita itu bernama Tara. Sedikit obrolan perkenalan hingga Tara terlihat begitu tertarik mengetahui Seth adalah seorang pelukis. Ternyata Tara adalah desainer dan juga penikmat lukisan. Keesokan harinya Tara mendatangi rumah Seth untuk melihat lukisannya. Tanpa bertanya apapun, Tara mengaku melihat karakter Seth hanya dari lukisannya. Menurutnya, Seth memiliki dunia sendiri di dalam dirinya. Ada banyak hal yang dia nggak pernah ungkapin pada orang lain karena Seth begitu tertutup. Seth hanya mendengar tanpa membantah perkataan itu. Bagaimanapun, dia terlihat tenang di momen ini. Keesokan harinya, Akash mendatangi rumah Samir. Untuk membantu mengobati kegalauan temannya itu, Akash pun meminta Samir untuk segera bergegas karena mereka akan pergi berlibur pagi itu juga. Menggunakan Mercedes-Benz Coupe milik Akash, mereka berjalan menuju ke arah pantai. Sesampainya di hotel, ternyata seorang wanita yang dari dulu ngejar-ngejar Akash juga lagi ada di sana. Nah, dari sini kita diperlihatkan nih, meskipun Akash nggak menyukai wanita itu, tapi dia tetap memperlakukannya dengan baik. हाय दीपा हाय. तुम लोग भी इसी होटल में रह रहे हो? रह हो नहीं थे. हाँ हम एक हफ्ते से यहाँ. आकाश आज ही आया. That's right. Well,
Hari-hari pun mereka habiskan dengan bersenang-senang. Mereka melakukan banyak aktivitas hari itu. Namun di tengah kegalauannya, Samir diam-diam melirik seorang bule yang tengah menontonnya bermain voli. Hingga sampailah pada sore harinya, mereka menikmati sunset dari sebuah tebing. Di keheningan itu terbesit sebuah kalimat dari mulut Seth tentang masa depan mereka. Menurutnya persahabatan mereka bakalan seperti kapal yang berlayar di lautan. Cepat atau lambat mereka akan terpisah dan berlayar menuju takdir masing-masing. Jarang-jarang nih mereka ngobrol serius. ऐसा कुछ नहीं होगा सिर. हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे. Keesokan harinya, Seth ngampirin cewek yang kemarin ngejar-ngejar Akas. Seth sebenarnya pengen tahu apa yang dia rasain sampai bisa suka sama Akas segitunya. Seth juga penasaran apa hal seperti ini tuh bisa dibilang sebagai cinta. Ya, karena selama ini mereka bertiga tuh gak pernah ngerasain cinta itu kayak gimana. Dan gak pernah percaya juga dengan kata semacam itu. Singkat cerita, liburan pun ini telah selesai. Saat Akas dan Seth sibuk membereskan barang-barang, Samir dengan santainya bilang kalau dia akan tinggal untuk beberapa waktu. Ya, ini semua tuh karena cewek bule yang dia temui hari itu, gengs. Ide gila introvert satu ini diketawain oleh Akas. Tapi bagaimanapun, mereka tetap menghargai keputusan Samir. Sesampainya di rumah, Seth kembali menemui Tara. Foto gadis kecil yang terpampang di dinding memancing perhatiannya. Ya, ternyata Tara udah punya anak. Dia udah pernah menikah dengan seorang lelaki kaya yang kini mengambil hak asuh anaknya. Saat perceraian, mantan suaminya menyewa pengacara dan saksi palsu untuk membuktikan kalau Tara adalah pecandu alkohol. Karena hal ini, Tara dinyatakan gak layak untuk mendapat hak asuh anak. Sejak hari itu, Tara gak pernah lagi bertemu dengan putrinya. Mengetahui suasana menjadi canggung, Tara pun mencoba mengganti topik dengan menanyakan kegiatan Seth berikutnya. Dengan tatapan tajam, Seth mengatakan kalau dia ingin melukis Tara. Dan Tara pun mengizinkannya. Okay. Don't. Dan keesokan harinya Akas yang tengah sarapan dikagetkan oleh keputusan sang ayah yang akan mengirimnya ke Australia. Dia ditugaskan untuk mengurus perusahaan mereka di sana. Meskipun berniat menyangkal permintaan itu, tapi sang ayah nggak memberikan pilihan. But Dad. Gak lama setelah itu Akas mendapatkan telepon dari ibu Samir. Ibunya mengatakan kalau Samir dari kemarin terus-terusan mengurung diri di kamar. Akas dan Seth pun akhirnya mendatangi rumahnya. Ternyata uring-uringan ini disebabkan oleh bule yang hari itu dia dekati. Ya, tapi Samir nggak mau cerita nih guys tentang masalah yang sebenarnya. Setelah terjadi drama bujuk-bujukan, pelan-pelan Samir pun akhirnya menyerah. Dia ceritain tuh dari awal gimana dia ketemu Christine, gimana mereka senang-senang kesana kemari, hingga akhirnya mereka menginap di sebuah villa. Dan yang terjadi... Yes, ternyata Christine adalah sindikat perampok yang memanfaatkan kecantikannya untuk memikat orang-orang lokal seperti Samir ini. Mendengar kekonyolan ini jelas membuat Akas dan Seth ngakak sehabis-habisnya. Beberapa hari setelah itu, sang ibu mengatakan kepada Samir bahwa dia sebenarnya telah dijodohkan pada seorang wanita yang bernama Poja. Meskipun Samir telah berkali-kali menolak, tapi Samir nggak bisa berbuat banyak. Dan sampailah pada hari itu, Poja datang dan ternyata berhasil membuat Samir nggak berkedip, gengs. Ekspektasinya tentang Poja selama ini ternyata terlalu rendah. Keputusannya untuk menolak Poja pun berubah saat itu juga. समीर, हमें कुछ जरूरी बात करनी है. Dengan penuh kejanggungan, Samir mengajak Poja berkeliling di rumahnya. Samir mengatakan bahwa awalnya dia berpikir bahwa perjodohan seperti ini tuh adalah sesuatu yang salah. Dan sebelum melanjutkan kalimatnya, Poja pun langsung memotong dan langsung memuji perkataannya. Ya, ternyata Poja juga nggak mau dijodohin sama Samir. Poja juga belak-belakan curhat kalau sebenarnya dia lagi dekat sama laki-laki lain. Wah, makin kusut si Samir. Dan kegalauan ini pun kembali dia ceritakan kepada Akas dan Seth. Samir yang awalnya menolak perjodohan itu sekarang malah dia yang menginginkannya. Sebaliknya, dan Poja yang sekarangnya nggak mau. तो फिर तुझे उसे बता देना चाहिए ना. तेरा कोई भरोसा नहीं. आज पूजा, कल कोई दूजा.
Scene pun berpindah pada malam harinya. Seth mendatangi Tara untuk memberikan kejutan ulang tahun. Tara kelihatan bahagia banget menyambutnya karena putrinya baru aja menelpon untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya dan mereka juga akan segera bertemu. Namun gak lama setelah itu sebuah panggilan telepon berdering. Alih-alih kembali mendapatkan telepon dari putrinya, Tara malah mendapat makian dari mantan suaminya. Ya, pria itu marah karena mengetahui Tara masih berkomunikasi dengan putrinya. Pria itu juga mengancam akan memenjarakan Tara sekalipun Tara adalah ibu kandung dari putrinya. Untuk menghibur Tara, Seth pun mengajaknya makan malam bersama Akash dan Samir. Kekonyolan dua sahabat ini memang gak pernah gagal mencairkan suasana. Ditambah lagi Akash yang berjiwa ekstrovert berhasil membuat Tara melupakan sedikit masalahnya pada malam itu. सिर्फ तेरा घर आ गया गुड नाइट Sebelum kembali ke rumah, Seth mengatakan kalau dia telah jatuh cinta pada Tara. Ya, sebuah perkataan yang gak biasa di kuping mereka. Karena dari dulu kata cinta itu gak pernah ada di kamus tiga orang sahabat ini. Meskipun Seth mengaku kalau dia serius, tapi Akash masih aja mengolok-olokannya. Seth mengaku gak keberatan akan umur dan status Tara. Dia juga gak berharap Tara mau menikah dengannya. Karena Seth hanya ingin mencintai tanpa mengharapkan apapun. Mendengar kalimat ini, Akash memahaminya dengan berbeda. Dia menganggap kalau Seth kini ingin bermain dengan hubungan tanpa status. Akash juga menganggap Tara adalah wanita yang cocok untuk permulaan. Karena selain gratis, dia juga berpengalaman. Ya, Seth memukul Akash di saat itu juga. Seth mengaku kecewa. Seorang teman dekat yang seharusnya memahaminya malah membuat orang yang dicintai terdengar kotor dan menjijikan. Tanpa membela perasaannya, Seth mengatakan bahwa suatu saat nanti kau pasti akan mengerti, ucap Seth. Dan ya, sejak hari itu Seth dan Akash nggak pernah bertemu lagi. Dan beberapa hari pun berlalu. Akash kini telah berada di bandara dan akan segera terbang ke Australia. Sebelum berangkat dia sempat minta maaf ke Samir karena Akash ngerasa kalau dia sering banget ngecengin kisah percintaan sahabatnya itu. Untungnya Samir memakluminya. Samir juga minta maaf karena saat Akash mendekati Shalini malam itu, sebenarnya Samir tahu kalau gadis cantik itu udah punya tunangan. Ya, jadinya impas. Namun entah keberuntungan apa yang dimilikinya, ternyata Akash satu pesawat dan duduk bersebelahan dengan Shalini. Wah, seakan gak ingat dengan kebodohannya malam itu, Akash kembali stay cool dan mencoba so asik. Shalini jelas kesal ngeliat tingkah ini. Untungnya kemampuan Akash dalam mencairkan suasana berhasil ngerubah mood Shalini. तुम जानते हो ना तुम बिल्कुल पागल हो थैंक यू नहीं पहले जा चुकी हो हाँ गुड फिर तुम मुझे जगह दिखा सकती प्लीज कम ऑन Sesampainya di Australia, Shalini dijemput oleh pamannya. Akash ini emang pintar banget. Gak cuma Shalini, dia juga berhasil ngedapetin simpati si paman. Sehingga Shalini diizinkan untuk bertemu Akash di masa liburannya itu. किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये कार्ड रख लो मेरा बाय बाय Keesokan harinya mereka pun kembali bertemu. Shalini mulai nyaman nih berteman dengan Akash. Karena Akash gak neko-neko dan juga gak menjurus untuk ngedekatin Shalini. Namun satu topik yang menarik perhatian Shalini adalah pendirian Akash. Pendiriannya yang gak pernah percaya kalau cinta itu benar-benar ada. Menurut Akash, semua hubungan pasti dimulai dengan kebahagiaan, tapi akan berakhir dengan tangisan. मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि प्यार करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा थोड़ा वक्त दो एक दिन जरूर हो जाए मुझसे शादी करने का इरादा है क्या Dan sampailah Shalini di rumah. Dia terlihat begitu bahagia dan mengatakan pada pamannya ternyata Akash orang yang menyenangkan. Tapi gak lama setelah itu Rohit menelponnya. Shalini mengaku kalau dia baru aja pulang setelah makan siang bareng Akash. Mendengar hal ini, Rohit langsung membentak Shalini di depan semua teman-temannya. अपने दोस्तों के सामने मुझ पे चिल्ला रहे हो Kemarahan Rohit ini disebabkan oleh sikap posesifnya yang emang dari dulu gak pernah ngizinin Shalini untuk berteman dengan laki-laki manapun. Berpindah ke belahan dunia berbeda. Kini Samir gak cuma diam menunggu takdirnya. Hari itu dia berniat menyatakan perasaannya pada Pooja. Namun ternyata Pooja tengah bersama dengan sang calon pacar. Dengan kegilaannya Samir diam-diam mengikuti Pooja hingga sampai ke sebuah restoran. Ala-ala kalau dia lagi nungguin seseorang, Samir akhirnya diajak gabung ke table Pooja. Nah dari sinilah dia mulai mengobservasi hubungan Pooja dan lelaki itu. Ternyata calon pacarnya itu adalah orang yang kaku, gak asik diajak ngobrol dan menjalani hidup yang template ala motivator. इसीलिए सुबह 5 बजे उठकर योगा करना है उसके बाद थोड़ी सी जॉगिंग
और फिर ठीक 8 बजे Komunikasi antara Poja dan lelaki itu juga nggak nyambung-nyambung amat. Dari sinilah Samir berpikir kalau masih ada harapan. अगर मैं तुम्हें फोन करूं तो It's okay. Kembali ke Australia. Siang itu Akas, Shalini, dan sang paman baru aja selesai menonton sebuah film tentang percintaan. Akas dan sang paman yang mengerti banget tentang perfilman mengkritik film itu karena nggak memenuhi standar mereka. Tapi pendapat mereka ternyata dibantah oleh Shalini. Shalini kesal karena Akas harusnya menghayati film itu dengan perasaan. Akas yang nggak pernah percaya cinta mana bisa menikmati film semacam itu. तुम नहीं समझोगे. Dan sejak momen itu Akas terus ketemu Shalini. Shalini menghabiskan masa liburannya dengan hal-hal menyenangkan, mulai dari darat sampai ke udara, hingga akhirnya mereka berakhir di sebuah wahana roller coaster. Akas tahu kalau Shalini gak bakal berani naik wahana itu. Dengan ledekannya yang super mengesalkan, akhirnya Shalini pun tertantang dan memberanikan diri untuk mempertahankan harga dirinya. Singkat cerita, malam pun datang. Akas dan Shalini terlihat bergegas memasuki kereta yang akan segera berangkat. Namun sialnya, pintu ketutup persis saat Akas masuk. Ya, Shalini tertinggal sendirian di stasiun yang udah sepi itu. Hanya ada 2 orang gelandangan yang memperhatikannya. Tapi nggak ada cara lain selain menunggu kereta berikutnya. Namun di saat menunggu, seorang bapak-bapak dengan wajah menyeramkan berjalan ke arah Shalini. Dari tatapan pria itu menyeramkan banget. Shalini yang menyadari ini berusaha untuk tetap tenang, gak memperlihatkan ketakutannya. Dan yes, Akas datang detik itu juga. Kehadiran Akas ketika membuat Shalini lega. Tetapi lelaki tua itu masih aja menatapi Shalini. Akas yang kesal langsung mendekati bapak-bapak itu. Dan yang terjadi... You okay, mate? Huh? Did she scare you? Get off me, like. Don't worry, I'm here now. Hehe. Untuk kesekian kalinya, Akas berhasil membuat Shalini tersenyum. Di belahan dunia berbeda, terlihat Seth tengah berpamitan dengan sang ibu. Seth kini telah mendapat pekerjaan di luar kota dan terus menjalani hubungan yang unik dan sehat dengan Tara. Satu-satunya orang yang tertinggal hanyalah Samir. Tapi tampaknya Samir bahagia dengan proses PDKT-nya dengan Poja. Semua berjalan baik sesuai perkiraan. Kembali ke Australia. Beberapa hari setelah itu, Shalini meminta Akas menemuinya pada sebuah gedung aula. Yes, Shalini berniat mengajak Akas menonton pertunjukan teater untuk membuktikan kalau cinta itu benar-benar ada. Tapi ya, Akas masih tetap Akas. Dia nggak pernah tertarik tuh sama yang begitu-begitu. Bahkan saat teater berlangsung, dia masih aja mengolok-olokkan pertunjukan itu. Hingga Shalini menceritakan tentang tema dari pertunjukan. Mengisahkan 2 orang pasangan yang saling mencintai. Namun sang kekasih harus pergi berperang demi negaranya. Dia meyakinkan kekasihnya kalau dia akan baik-baik aja dan akan segera pulang. Namun yang terjadi di medan perang gak demikian. Pria itu tertusuk mati oleh lawan. Di depan pintu surga, pria itu memohon kepada Tuhan untuk kembali diturunkan ke bumi. Setidaknya dia ingin bertemu sang kekasih untuk yang terakhir kalinya. Yes, Akas ternyata terbawa dalam alunan cerita ini. Dia benar-benar menghayati setiap detiknya. Kini Shalini memintanya untuk menutup mata dan memikirkan satu orang. Seseorang yang begitu dia inginkan. Bahkan dia rela mati untuk wanita itu. Semua orang yang dia kenal seakan rolling di pikirannya saat itu. Hingga pikirannya pun perlahan berhenti pada seseorang, yaitu Shalini. Ya, ternyata tanpa disadari Akas telah memiliki perasaan pada gadis cantik itu. Sesaat sebelum berpisah, Shalini kembali meminta Akas jujur tentang siapa yang dia lihat. Shalini begitu yakin karena ngelihat gerak-gerik Akas yang cenderung pasif dan banyak diam setelah menonton. Akas yang gak bisa mengelak akhirnya mengaku kalau dia memang ngelihat seseorang saat itu. Dia juga mulai meyakini mungkin cinta itu beneran ada di dunia. Semua ciri-ciri yang Akas sebutkan benar-benar mengarah ke Shalini. Gak mau makin penasaran, Shalini meminta Akas untuk menyebut nama wanita itu. Di sini Akas perlahan mendekati dan membisikkan. Mau dioperasi nggak? Ya, sekonyol itu memang anaknya. Namun sialnya ternyata Rohit telah memperhatikan mereka dari tadi. Dengan wajah yang sangat tidak enak dilihat, Rohit meminta Shalini untuk segera masuk. Ternyata Rohit benar-benar menyusul Shalini ke Australia. Sesampainya di dalam ada yang agak aneh nih teman-teman. Meskipun di depan sang paman, Rohit kelihatan berkuasa banget. Dia bahkan berani gebentak Shalini hingga ketakutan. और शायद तुम्हें भी.
Keesokan harinya saat sampai di kantor, asisten mengatakan kalau Shalini menelponnya beberapa kali. Ternyata itu adalah ulah Rohit. Dia sengaja menelpon Akash untuk mengundangnya dan mempertegas kalau dia dan Shalini akan segera pulang dan menikah. Rohit juga meminta Akash agar datang di pernikahan mereka. Perkataan ini benar-benar ngena banget di Akash. Malam harinya, Akash pun memenuhi permintaan makan malam Shalini. Akash yang periang, heboh dan gak bisa diam gak lagi kita lihat di sini. Dia pasif banget. Hal ini membuat Rohit merasa kalau dia kembali berhasil mempermalukan Akash. Dia juga sempat menyinggung kejadian memalukan pada malam perpisahan itu. Gak lupa dengan tinjunya yang membuatnya merasa keren saat mengatakan itu. Berniat mencairkan suasana, tapi malah gak ada yang nanggapin. Di sini kelihatan banget kalau Rohit punya karakter yang lebay, angkuh dan kekanak-kanakan. क्या मतलब? अगर शालिनी मेरे साथ होती और किसी ने ऐसी वैसी हरकत की हो, I would have killed her. Sebelum ninggalin tempat itu, Akash kembali ngucapin selamat untuk pernikahan mereka. Shalini sempat ngejar Akash dengan alasan pengen ngebalikin jasnya yang semalam. Tapi tujuannya sebenarnya yaitu meminta Akash untuk jujur. Jujur tentang perasaannya pada malam itu. Akash yang ngerasa kalau semuanya bakalan sia-sia memilih untuk diam. Wajah Shalini seakan menggambarkan semuanya. Usahanya selama ini ngeyakinin Akash tentang cinta dipatahkan oleh statusnya sendiri. Pada akhirnya, Akash kembali dengan pendirinya tentang omong kosong cinta. Berawal bahagia dan berakhir kecewa, sesuai prediksinya. Berhari-hari mereka diselimuti oleh kekusutan, mau itu Akash ataupun Shalini. Hingga hari itu, sang ayah menelpon Akash untuk menanyakan kabarnya. Merasa anaknya nggak baik-baik aja, sang ayah langsung memintanya untuk pulang hari itu juga. Well, di sini Akash pun menceritakan kepada sang ayah sebenarnya dia sedang jatuh cinta. तो इसमें हर्ज क्या है? वो किसी और से शादी कर रही है। Setelah memahami permasalahan anaknya, Akash diminta untuk fight dan mencari tahu kenapa Shalini memilih laki-laki lain jika dia percaya kalau Shalini mencintainya. Menurut sang ayah, dunia dipenuhi dengan hal-hal yang sulit untuk dimengerti. Maka dari itu, sekalipun Shalini udah mau menikah, Akash tetap harus mencari jawaban itu. Akhirnya, Akash dan Samir menemui paman Shalini untuk membicarakan hal ini. Ternyata yang sebenarnya terjadi, rumit. Ayah Rohit dan ayah Shalini tadinya adalah rekan bisnis. Namun saat Shalini berumur 6 tahun, orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Sang paman mengaku gak bisa mengurus Shalini saat itu. Maka dari itu, ayah Rohit mengambil hak asuh Shalini hingga hari ini. Wah, berat. Sekarang untuk membayar semua hutang budi itu, Shalini terpaksa harus menikah dengan Rohit. Mendengar hal ini, Samir menganalisa kalau Shalini berada di posisi yang sulit. Dia terpaksa memilih Rohit karena Akash juga nggak pernah memberinya kepastian. Dari sini ketahuan nih kenapa belakangan ini Shalini selalu meminta Akash buat jujur akan perasaannya. Sayangnya, waktu yang tersisa hanyalah hari ini. Besok Shalini udah menjalani akad nikah dengan Rohit. Di sini kelihatan banget nih kalau sang paman benar-benar mendukung hubungan Akash dan Shalini. Dan hari pun berganti. Terlihat kegelisahan Shalini yang sebentar lagi akan resmi menjadi seorang istri. Dia memandangi semua orang yang tengah menikmati pesta. Hingga Shalini melewatkan kalau Akash udah berada di sampingnya. Tanpa berkata banyak, Akash langsung melamar Shalini di tengah keramaian itu. Pesta sempat terhenti menyaksikan ini. Akash berlutut mengungkapkan seluruh perasaannya di depan semua orang. मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। Antara bingung, takut, sedih, dan haru semuanya ada di wajah Shalini. Shalini hanya menangis tanpa menjawab apapun. Mengetahui hal memalukan ini terjadi, ayah Rohit langsung meneriaki Shalini. Shalini diminta masuk untuk menjelaskan kebodohan ini. Suasana cukup menegangkan di sini. Akash dan Samir seakan dikepung di sana. Singkat cerita, Shalini dan keluarga kembali keluar. Ayah tirinya mengaku telah dipermalukan oleh seorang anak yang telah dia besarkan selama ini. Bapak itu juga menuntut semua yang telah dia berikan. Yes, dia meminta Shalini harus membayar semua hutang budi itu. Shalini harus membayar semuanya dengan kebahagiaan mereka, yaitu dengan cara तो आकाश से शादी कर लो। Suasana sontak hening mendengar ini. Ayah tirinya meminta Shalini menikah dengan Akash karena beliau baru mengetahui kalau Shalini selama ini tertekan oleh Rohit. Bapak itu pun membawa Shalini kepada Akash dan meminta Akash berjanji untuk menjaga Shalini selamanya. Rohit yang gak bisa menerima keputusan sang ayah memberontak dan memaksa Shalini untuk ikut bersamanya.
Hingga akhirnya tinju yang selama ini diucapkan melekat di wajahnya. मैं आकाश से प्यार करती हूँ. Please understand. Hari-hari pun kini berlalu. Setelah menemukan cinta sejatinya, Akash menyadari kalau dia telah bersalah pada seseorang. Seorang sahabat yang begitu menyayanginya. Di waktu yang sama, Seth menanyakan kabar Akash pada Samir. Seth kelihatan bahagia mengetahui Akash sudah percaya kalau cinta itu benar-benar ada. Dia pun langsung menelpon Akash saat itu. Yes, ternyata Akash telah berada di belakang mereka. Pertemuan ini memperbaiki kesalahpahaman dan mengobati kerinduan setelah sekian lama mereka nggak bertemu. Ternyata Seth dan Samir kini sedang berada di rumah sakit. Tara dirawat karena habitnya meminum alkohol yang menyebabkan kerusakan parah pada hatinya. Di hadapan Seth, Tara berterima kasih atas semua ketulusan yang pernah dia berikan. Air mata yang jatuh menjadi saksi pada hembusan nafas terakhir Tara di hari itu. Ya, kita baru aja kehilangan hubungan yang saling menghargai dan mengagumi satu sama lain. Enam bulan kemudian mereka kembali berlibur. Berlibur di goa di tempat dan pantai yang sama dengan hari itu. Namun kali ini mereka nggak bertiga. Akash kini telah bersama dengan Shalini. Begitupun Samir, dia berhasil memperjuangkan Pooja. Seth, seorang gadis ternyata berhasil memikatnya dan mengobati kepergian Tara. Sekarang mereka berenam hidup bahagia dan berjanji akan bersama selamanya. Film pun selesai. Well, gimana menurut pendapat teman-teman semua tentang film yang satu ini? Film ini jujur aja punya plot yang panjang dan rumit sekali, tapi gue sangat menikmati. Tapi apapun pendapat teman-teman semua, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kalian bisa juga request di kolom komentar. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di share, dan di subscribe juga buat teman-teman yang belum. Karena kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.